Perkenalkan, nama saya Joshua Oliver. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Cast In Situ Bridge Instrumental Launching Method atau biasa disingkat ILM. Melalui video kali ini, akan dijelaskan bagaimana proses pembuatan jembatan ini melalui metode Instrumental Launching Method. Tapi sebelum saya memulai video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah Cast In Situ dan Instrumental Launching Method. Cast In Situ adalah istilah yang digunakan dalam metode konstruksi, yang artinya pengecoran langsung di lapangan. Kemudian, Instrumental Launching Method adalah salah satu metode dalam proyek pembangunan jembatan yang dilakukan secara bertahap. Jadi, Cast In Situ Bridge Instrumental Launching Method adalah proyek pembangunan jembatan dengan pengecoran langsung di lapangan yang dilakukan secara bertahap. Kemudian, metode kali ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Untuk poin pertama adalah keuntungannya. Yang pertama adalah menghemat waktu dan uang. Kemudian memperkecil resiko kegagalan serta keselamatan para pekerja pun lebih terjamin. Dan poin yang paling penting adalah memberikan hasil berkualitas tinggi dalam proyek pembangunan jembatan ini. Untuk poin selanjutnya adalah kekurangan metode ILM ini. Kekurangannya adalah sangat dibutuhkannya tenaga ahli yang sangat berpengalaman dalam pembuatan jembatan dalam metode ini. Kemudian, perhitungan dalam konstruksi harus diperhitungkan sangat detail agar tidak terjadi kesalahan saat proyek pembangunan dilaksanakan. Kemudian, alat-alat yang digunakan harus benar-benar dalam kondisi yang sangat baik. Karena dengan adanya sedikit saja kesalahan pada alat-alat itu, akan membuat kegagalan yang sangat merugikan bagi konstruksi pembangunan ini. Kemudian, di sini saya akan mencoba mulai videonya. Di sini dapat kita lihat ini adalah konstruksi awal jembatan untuk menghubungkan dua daratan yang dipisahkan oleh sungai. Dan tentunya metode ini pun sangat efektif jika lokasi pembangunan cukup sulit dijangkau, kemudian bentang yang akan dihubungkan berkisar antara 15-30 meter. Ini adalah proses pembuatan awal untuk dasar fondasi, di mana akan membuat cetakan untuk jembatan yang nantinya akan diangkat dan digeser satu sama lain sampai pada ujung jembatan lainnya. Ini adalah salah satu bentuk komponen cetakan untuk yang nanti akan dicor menjadi jembatan. Kemudian baja berwarna biru itu adalah komponen yang nantinya akan berada di depan jembatan untuk menyeimbangkan berat jembatan yang nantinya akan digeser agar lebih seimbang. Kemudian di bagian depannya dipasang semacam alat yang nantinya akan memudahkan bagian terdepan ini untuk dapat masuk di kolom-kolom di depannya. Di sini dapat kita lihat ini adalah kayu yang digunakan sebagai penahan untuk corannya.
Jenis kayu yang umum digunakan untuk papan cor adalah kayu randu, rimba campur, atau kayu sengon. Dan ini bagaimana proses pengangkatan beton yang sudah jadi dengan cara mendongkrak salah satu sisinya, kemudian didorong secara perlahan. Kemudian pada bagian cetakannya dibuat lagi coran yang baru. Dengan struktur yang sama, dibuat lagi dengan cara menyambung jembatan satu sama lain. Di sini dapat kita lihat beton terangkat, namun kondisi ini dapat dilakukan apabila beton tersebut sudah kering dan siap untuk dipakai. Ini adalah bagaimana alat tersebut berfungsi untuk mempermudah pergeseran baja yang berwarna biru ini sebagai penyeimbang. Sampai pada ujung jembatan akan dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Konstruksi penyeimbang ini hanya bersifat sementara, karena pada akhir konstruksi akan dilepas. Dan pada bagian ujung jembatan itu akan dicor untuk memperkuat konstruksinya. Kemudian alat-alat penggeser di tiap kolom-kolom ini pun akan dilepaskan. Cetakan-cetakan ini pun nantinya akan dilepaskan. Seperti kita lihat, metode pembangunan jembatan ini bisa terbilang simpel, namun dibutuhkan perhitungan yang sangat detail agar tidak terjadi kesalahan pada saat menggeser